Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurfadilah. NIM 2001020004. Prodi Sosiologi Agama kelas 4A. Baik, di sini saya akan mengangkat isu yang berjudul tentang korupsi minyak goreng atas pemberian izin ekspor impor di Kemenag, yang dimana membahas korupsi minyak goreng Jakarta CNBC Indonesia pada Selasa 19 April 2022. Jaksa Agung RI ST Burhanuddin mengumumkan bahwa korupsi minyak goreng telah terungkap, di mana tim penyidik di Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan 4 orang tersangka perkara dugaan tindakan pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO atau minyak sawit mentah, yang dimana salah satu pelaku diantaranya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemenag dengan inisial IWW. Nah, Burhanuddin menjelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan mulai penyelidikan hingga penyelidikan telah ditemukan alat bukti di mana ada beberapa perusahaan ekspor dengan cara melawan hukum, dan dari alat bukti yang ditemukan ada kerjasama yang dilakukan oleh salah satu pejabat negeri di Kemenag. Oleh karena itu, Kejaksaan melakukan pemeriksaan setelah terjadinya kelangkaan minyak goreng hingga kemudian meneliti kebijakan pemerintah, di mana sejak akhir tahun 2021 terjadi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, sehingga pada saat itu juga Kemenag menetapkan wajib memenuhi kebutuhan domestik dengan harga domestik bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunnya serta menetapnya harga eceran tertinggi atau HET migor sawit. Nah, namun dalam pelaksanaan eksportir yang tidak memenuhi DPO tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan sehingga ditemukan alat bukti permulaan cukup. Dengan telah ditemukannya alat bukti cukup, yaitu minimal 2 alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pada Selasa 19 April 2022 kemarin jaksa penyidik telah menetapkan tersangka perbuatan melawan hukum, kata Jaksa Agung. Nah, alat bukti yang dimaksud di sini ialah yang pertama itu adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin untuk fasilitas persetujuan ekspor. Yang kedua, dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak karena tidak memenuhi syarat, contohnya mendistribusikan CPO dan RBD oleh dengan harga tidak sesuai harga penjualan dalam negeri atau DPO. Selain itu, tidak mendistribusikan 20% dari ekspor CPO dan RBD oleh ke pasar dalam negeri sesuai ketentuan. Nah, adapun pelanggaran dari masing-masing tersangka, yaitu tersangka IWW menerbitkan persetujuan ekspor atau PE, CPO dan produk turunnya yang syarat-syaratnya tidak memenuhi sesuai peraturan perundang-undangan. Begitupun dengan tersangka MPT, tersangka SM, dan tersangka PTS, semua tidak memenuhi syarat DMO. Oleh karena itu, terungkapnya kasus korupsi ekspor minyak goreng semestinya menjadi evaluasi pemerintah dalam membenahi sistem pemberian izin ekspor impor. Selain itu, kementerian juga harus mendigitalisasi seluruh proses persyaratan sampai pemberian izin. Cara ini lebih tersistematis daripada sebelumnya harus minta rekomendasi dulu, minta surat ini itu baru mengajukan izin ekspor impor. Nah, demikian terungkapnya kasus korupsi ekspor minyak goreng menjadi sebab melambungnya harga minyak goreng naik di pasaran. Namun di sisi lain
Ada juga sebab melambungnya harga minyak goreng saat ini, diantaranya yaitu dipengaruhi sejumlah faktor seperti perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan naiknya harga minyak kelapa sawit mentah dan produktivitas minyak kelapa sawit yang stagnan atau berhenti. Nah, pengakuan Muhammad Lutfi mengatakan pihaknya mendukung proses hukum yang dilaksanakan Kejaksaan Agung dalam penyidik dugaan korupsi pemberian ekspor minyak goreng. Selain itu, Kementerian Perdagangan juga mendukung proses hukum yang tengah berjalan saat ini. Kementerian juga siap selalu memberikan informasi yang diperlukan dalam proses penegakan hukum, ujarnya Lutfi dalam siaran pers Selasa 19/04/2022. Nah, Lutfi juga menekankan jajaran agar pelayanan perizinan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan transparan atau terbuka. Selain itu, menginstruksikan jajaran Kemenak untuk membantu proses menegakkan hukum yang tengah berlangsung karena tindak korupsi yang menyalahgunakan wewenang, menimbulkan kerugian negara, dan berdampak terhadap perekonomian nasional serta merugikan masyarakat banyak, ujar Lutfi. Nah, namun demikian Presiden Joko Widodo meminta agar kasus korupsi minyak goreng diusut tuntas. Dengan begitu, siapa saja pihak yang bermain dalam masalah ini akan terungkap. Dalam artian memang ada permainan. Oleh sebab itu, dari Kejaksaan Agung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas sehingga kita bisa tahu siapa bermain seperti ini, ujar Presiden Jokowi melalui saluran YouTube Sekretariat Presiden Rabu 20/04/2022. Nah, satu hal yang menjadi catatan sehat, proses untuk mendapatkan dokumen perizinan ekspor minyak goreng di Kementerian Perdagangan masih manual. Nah, akhir kata, tetap semangat walaupun banyak tugas yang tertinggal, tetapi tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.